Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tetap semangat. Masih ini banyak yang bertaruh atau ngitung bunyi tokek ya gitu. Jadi nggak Gibran nih calon wakil presiden gitu. Jadi enggak gitu kan kira-kira bunyi tokeknya begitu. Dan ini rame karena kalau dari sisi Agung Laksono misalnya menyatakan bahwa dia mendengar memang Gibran itu akan jadi calon wakil presiden dan digolkarkan waktu itu katanya diampikan kemungkinan atau jadi wakil ketua umum lah. Nah, tapi kalau menurut Hasto enggak, Gibran masih tetap bersama dengan PDIP. Jadi sebenarnya mana yang bisa kita pegang Bung Rocky, apalagi kan kemarin sebenarnya pemain-pemain cadangan sudah mulai bermain itu. Erick Thohir sudah mengurus surat syarat-syarat cawapres, Yusril juga begitu, dan Yusril yang semula menyatakan bahwa itu cacat hukum yang keputusan Mahkamah Konstitusi, tapi kata dia itu kan interpretasi dari ahli hukum, tapi sebagai anggota koalisi dia loyal pada Pak Prabowo, gitu. Ya, kita mulai dengan memahami konteks yang Hasto sebutkan tadi. Jadi Hasto sebetulnya dia menyebutkan bahwa Gibran masih di PDIP itu karena dia udah dapat kepastian capres dan cawapresnya kan. Jadi Ya. Gibran itu ya ada nggak ada bagi PDIP ya boleh aja bonus ya nggak ada juga nggak ada soal kan. Jadi Gibran itu sekarang dipermainkan tuh untuk tukar tambah lagi bahwa tetap Gibran kalau mau konsisten kan mesti Gibran udah dipecat kan. Kenapa nggak dipecat tuh? Hmm. Jadi bolanya itu membuat Gibran sendiri itu cemas. Dia ini mau diapain nih? Diterima Hmm. di PDIP juga nggak pasti, di Golkar juga pasti banyak penolakan kan? Karena Hmm. itu artinya memotong suksesi di dalam Golkar sendiri. Anak-anak muda di Golkar juga merasa ini ngapain nih? Tiba-tiba potensi kita itu pindah di PSI kan. Jadi kan begitu jadinya kan. Ya, 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 Nah, ya. AMPI ini juga bukan sedangkal PSI yang gampang diatur-atur. Kaisang dikirim dalam 2 jam dia jadi ketua. Ini juga begitu. Gibran dikirim lalu diproses di rapat AMPI lalu diiyain. Nggak begitu tuh. Karena AMPI ini juga punya kepentingan untuk urut kacangnya ada juga hal yang masuk akal. Karena Golkar tetap kita anggap partai modern. Kalau PSI kan itu partai pramodern karena bisa diatur-atur kan. Jadi bayangin misalnya kalau Gibran jadi ketua AMPI tiba-tiba atau masuk Golkar, lalu orang menganggap ini partai apa Golkar? Kalau begitu gabung aja jadi Partai Solidaritas Golkar PSG gabung dengan PSI itu kan. Nama Jadi klub ini bola dong. sebetulnya yang kita hitung tuh dan kecemasan itu pasti masuk juga dalam pikiran koalisi. Jadi tetap status Gibran itu terombang-ambing. Bagi Prabowo yang mungkin lebih baik nggak usah Gibran lah karena nanti juga kontroversi akan panjang gitu. Jadi sebetulnya kita tetap lihat potensi dissenting opinion di dalam koalisi Prabowo ini atau koalisi Gerindra, Golkar, PAN dan seterusnya. Ya, ya, ya. Oke, jadi saya kira ini sangat seru. Tapi kan kalau kita lihat, ini jadi peralatan terakhir lah buat Pak Jokowi. Karena kalau dengan PDIP kan sekarang dengan diputuskannya Pak Mahfud MD yang menjadi wakil presiden, ya arti dan kemudian tidak perlu menunggu Pak Jokowi ada di tanah air, itu kan menunjukkan dia sudah tidak dihitung juga begitu. Jadi artinya kalau katakanlah Pak Jokowi masih ingin nego dengan PDIP, sekarang posisinya kan lemah. Kalau sebelumnya kan seolah-olah PDIP yang begging, yang memohon gitu pada Pak Jokowi. Sekarang kan enggak, Bung Rocky. Emang udah kena posisi, jadi PDIP bahkan umpankan Gibran untuk mancing emosi Jokowi kira-kira begitu kan. Dan Pak Jokowi kehilangan kehilangan kemampuan untuk mengatasi manuver bagus dari Ibu Mega. Jadi intinya Jokowi udah kalah, udah itu udah soalnya. Kalau Jokowi pun mau dempet-dempet ya itu artinya Ibu Mega yang menentukan Anda akhirnya jadi bukan sekedar jadi petugas partai tapi jadi pencatat petugas partai aja tuh kan kira-kira begitu kan Iya, karena iya. udah ada petugas partai baru tuh ini namanya Ganjar dan Pak Mahfud. Jadi Iya. tetap poinnya Jokowi tidak punya akses lagi untuk cawe-cawe di PDIP. Nah, ketiadaan akses itu membuat Jokowi harus fokus. Kalau begitu Gibran mau ditaruh di mana tuh? Kan basa-basi Hasto kan ya dia masih iya masih tetapi faktanya dia tidak lagi bisa bekerja di situ sebagai wakil dari Jokowi itu. Jadi dasarnya Gibran sekarang tinggal menunggu, ya pasti ditaruh ke Prabowo kan, tinggal itu maksudnya. Nah, bagaimana kita bayangkan misalnya keadaan itu merumitkan psikologi Gibran juga kan. Gibran merasa kok dia dijebak-jebak ya. Yang jebak siapa? Ya suasana, bukan. Bapaknya sendiri yang nggak bisa memprediksi hal-hal yang unthinkable. Jadi tetap kita tunggu aja
kecemasan-kecemasan ini diucapkan langsung oleh Pak Jokowi nanti. Walaupun kita lihat Pak Jokowi udah katakan itu tanya aja pada Gibran, tanya pada Kaisang, mereka udah besar dan saya sebagai orang tua nggak ikut campur tuh, masing-masing udah punya keluarga. Tetapi secara psikologi kedudukan Gibran hari ini justru mencemaskan Jokowi itu. Karena sangat mungkin dengan ketidakpastian itu Jokowi bahkan kehilangan akses lagi pada Prabowo tuh. Ya, ya, ya. Oke, tapi kalau dari bacaan Anda ya dengan situasi sekarang ini, apakah bukannya tidak mungkin bahwa sekarang yang opsi terakhir menjadikan Gibran sebagai calon wakil presiden itu ya yang hanya opsi itu sekarang yang dimiliki oleh oleh Pak Jokowi, dan dari situ dia nanti berharap bisa all out dan kemudian tetap memenangkan pilpres gitu, Bung Rocky. Iya itu all outnya Jokowi dengan pengertian tadinya bahwa dukungan pada Anies misalnya bisa dibatalkan Ya, atau dikurangi itu. Akses untuk mengendalikan Ibu Mega masih bisa tuh. Sekarang benar-benar nggak bisa tuh. Jadi mhm, para free riders ini juga menganggap bahwa ya kemana kita berlabuh kalau nggak pada Prabowo. Pada akhirnya juga relawan Jokowi nunggu perintah kan. Kan relawan Jokowi juga bingung sekarang nih mau kemana, nggak ada kepastian. Kan mereka datang ke Prabowo karena untuk mengamankan Gibran. Sementara Gibran sendiri mengalami kecemasan psikologis karena dianggap bahwa peristiwa di MK itu sangat menurunkan potensi dia untuk jadi penyumbang suara. Kan itu dasarnya kan. ya. Demikian juga Pak Prabowo menganggap wah Gibran ini betul-betul bisa merugikan dia, tetapi Pak Prabowo tegak lurus dengan kesepakatan bahwa hanya melalui Jokowi Prabowo bisa jadi presiden dan itu dipercaya terus oleh Pak Prabowo kan. Ya Ya, ya. mungkin juga itu semacam keyakinan yang ya sedikit main-main bagi Prabowo. Karena bagi Prabowo ya ada nggak ada Gibran, ada nggak ada Jokowi, toh dia udah bekerja kan. Jadi sekali lagi ketergantungan kita bukan pada kalkulasi rasional, tapi kalkulasi-kalkulasi irasional seperti tadi itu. Ya, tapi kalau kita lihat ya reaksi publik ya, bahkan reaksi dari kalangan pendukung Jokowi sendiri, saya kira pertimbangannya tidak semata-mata Pak Prabowo sekarang. Partai-partai politik yang ada di situ juga mengkalkulasi ulang kan. Mereka kan selain memikirkan mereka memenangkan calon presiden, mereka juga harus memikirkan bagaimana di legislatifnya begitu, Bung Rocky. Ya, Padahal dampaknya ini saya pastikan dampaknya sangat buruk lah begitu Gibran itu masuk di situ terhadap partai-partai politik yang ada kan. betul. Dan ini berebut legislatif juga. Itu artinya fokus pada suara-suara lumbung-lumbung suara di mana calon-calon strategis dari Gerindra, dari Golkar segala macam berupaya untuk memanipulasi kedudukan Gibran di situ. Begitu mereka tahu bahwa Gibran sebetulnya udah jadi liability, ya masang foto Gibran justru nggak ada yang akan masang sebetulnya kan. Bagaimana misalnya Golkar pasang foto Gibran, sementara Golkar tahu dengan data yang mereka punya, dengan survei yang profesional internal Golkar punya menunjukkan bahwa Gibran itu tidak mungkin menambah suara di panggung-panggung kampanye nanti kan. Jadi pasti orang juga berpikir, Golkar juga berpikir calegnya kan mestinya pasang Prabowo dan Gibran itu. Mungkin Gibrannya nggak dipasang di situ karena menganggap ini liability. Waktu Gibran nggak dipasang ya Prabowo pasti ditegur oleh Jokowi kenapa nggak pasang foto Gibran kan begitu kan. Di Hmm. Gibran ini ya apa deh kedudukannya dia sebagai non faktor akhirnya kan. Hmm. Dia bukan lagi faktor, dia udah jadi non faktor dan semua orang berusaha untuk mengelak diasosiasikan dengan Gibran yang merosot reputasinya karena kelakuan pamannya dan kelakuan pamannya itu terkait dengan kelakuan kepala keluarga. Ya, saya kira mungkin Jokowi. mungkin bukan non faktor yang tepatnya Bung Rocky, negatif faktor. Saya kira Nah, mungkin. itu apa lagi? Ya, saya masih berupaya menang non faktor. Ini ya betul, dia jadi negatif faktor kan di situ kan. Jadi faktor yang akan membusukkan justru koalisi. Nah, orang-orang semacam orang-orang anak-anak muda di Golkar lakukan kalkulasi itu tuh. Bagi mereka ya udah mending ambil risiko. Sementara mesti basa-basi juga dengan Gerindra tuh karena saya juga merasakan di kalangan anak muda Gerindra juga berlaku prinsip yang sama. Karena anak-anak muda Gerindra ini bukan bukan anak-anak kemarin sore main politik dan merasa ya apa sih poinnya tuh ada Gibran di situ. Jadi saya berupaya untuk ya sedikit bijak menegur Gibran supaya sebaiknya Anda yang inisiatif untuk mundur lebih bagus itu Anda bisa katakan oke, saya kira saya bikin kalkulasi dan saya hanya akan menjadi faktor yang akan memperburuk situasi di koalisi Pak Prabowo. Dia pamit aja Pak Prabowo. Dengan cara itu Pak Prabowo juga menjadi lega dan sinyal itu membuat Prabowo merasa bahwa oke,
dia tidak lagi disandra oleh semacam negatif, Gibran yang negatif, yang tadinya positif jadi Gibran yang negatif. Ya, ya. Gibran yang negatif asosiasinya juga adalah Prabowo yang makin lama kemampuan dia itu berkurang, jadi Prabowo Ya, Jokowi berkurang, jadi Jokowi juga jadi faktor negatif. Nah, ya. pembicaraan semacam ini kan hanya ada kalau kita mau analisis atau kita nguping di koalisi Gerindra. Nggak mungkin kita dengar itu di dalam wawancara-wawancara pers yang dibuat oleh kader-kader Gerindra. Itu saya nggak percaya lah itu. Ya, ya. Dan juga saya kira kita jangan lupa ada faktor Demokrat ya, walaupun belakangan hadir gitu ya. Ya, itu. Di situ kan bagaimanapun juga Pak SBY itu cukup pasti akan pendapatnya cukup diperhitungkan oleh Pak Prabowo juga gitu, karena satu soal hubungan mereka yang cukup lama, dan kemudian posisi Pak SBY yang juga pernah jadi presiden gitu kan, dan suara-suara kader Demokrat yang dulu sangat keras itu, saya kira itu pasti mereka juga mungkin mungkin kalang kabut menghadapi situasi sekarang ini gitu. Iya, saya ngerti itu. Apalagi kimia politik Demokrat saya hafal lah, kira-kira begitu. Dan mereka akhirnya ambil posisi yang memang harus pragmatis. Karena kami Demokrat misalnya, kalau saya baca jalan pikiran mereka, ya kalau nggak berpihak berarti nggak bisa ikut pemilu 2009, Betul, karena aturannya betul. begitu kan. Nggak mungkin Demokrat itu menyatakan diri netral, golput segala macam menurut undang-undang. Kalau Nggak dia boleh tidak berpihak pada salah satu capres, ya udah selesai Demokrat. dihukum pemilu berikutnya. Oke, baik Bung Rocky. Tetap 0%.